Kan bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Dasar kami adalah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Di situ KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar? Dulurku semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel YouTube KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa setia untuk mereaksi, mereview, ataupun mengulas tipis-tipis gitu ya isu-isu terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Pasti dulur semua masih ingat dengan emas yang satu ini, oke? Yang ini lur, ada gubernur konten ternyata yang dibela-bela sama buzzernya. Kalau dibela buzzer Pak, saya fit buzzer bilang gitu. Oke, nah ternyata beliau ini bernama Mas Suparno. Nah beliau ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jabar FSP MI. Nah jadi akhir-akhir ini ya wajah beliau ini masif gitu di mana-mana, terutama di beranda kami gitu kan. Ya karena konten beliau itu kan di post ulang gitu sama Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwasanya Kang Deddy itu dibela oleh buzzer gitu kan. Terus kemudian gubernur konten lah segala macam. Ternyata ini mengandung plot twist lur gitu. Plot twist banget gitu ya kalau menurut kami gitu ya. Nah, seperti apa plot twistnya? Oke, nah sebelum ke plot twist, kita akan mereaksi setidaknya di sini ada 4 video dari Mas Suparno ini, dan kemudian seperti apa sih sebenarnya yang terjadi dan apakah yang diucapkan oleh beliau ini memang relate? Oke, jangan-jangan ini adalah sebuah bentuk blunder atau malah overclaim. Tonton terus sampai selesai. Oke lur, kita akan reaksi video yang pertama. Let's check it out. Kan bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. Saya belum paham betul tentang administrasi negara. Tapi ini termasuk UMSK ini memutuskan kebijakan daerah, tapi dipanggilnya Bupati Wali Kota dan Kadisnaker itu di rumahnya. Rumah pribadi Lembur Pakuan itu. Kenapa kalau Tidak tahu ini apakah pemerintah pusat nyorotin ini atau enggak. Idealnya saya, pemahaman saya, yang namanya memutuskan rapat koordinasi tentang kebijakan pemerintahan kan ada. Buat apa itu ada gedung sate? Kantor gubernur begitu megahnya itu buat apa? Ya kan lagi Ya, efisiensi. kan bagi saya patut diduga ini kayak kerajaan. Jadi dia panggilin semua anak buahnya ke rumah. Harusnya kan nggak boleh secara etika. Bicara tentang orang awam, tentang ketenaga kerjaan, saya etika aja. Memutuskan kebijakan, saya mengundang bupati wali kota, minimalnya rumah dinas lah. Masih ada sangkut paut dengan gedung gubernur gitu kan, kantor gubernur, dinas. Rumah pribadi di Lembur Pakuan. Ini kan pengen apa? Di Jawa Barat mau dibikin kerajaan. Dan ini secara etika harusnya nggak boleh. Etika. Sepemahaman saya orang awam tentang tata negaraan ya, administrasi negara. Untuk bupati, untuk kepala-kepala dinas di rumahnya. Ada apa gitu kan? Jadi seolah-olah itu kayak temang-temangnya dipanggil oleh raja. Padahal dia dipilih di masing-masing wilayah. Dan Betul. Model-model begini ini disebut dengan framing lur. Nah framing ini ternyata adalah salah satu bentuk gitu ya dari sebuah propaganda. Ini serius nih. Serius, nanti kita buka gitu di belakang ya. Nah kemudian kita akan mereaksi gitu ya dari video yang ini. Pertama tadi kan beliau mengatakan kenapa harus di Lembur Pakuan. Ya kan kita tahu bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu sedang melakukan apa? Efisiensi anggaran. Clear ya. Jadi kalau misalnya di gedung sate kan itu akan menggunakan fasilitas negara. Di sini Kang Deddy ingin menunjukkan bahwasannya mendingan di rumahnya. Karena kalau di rumahnya itu kan jadi menjadi tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi secara pribadi. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang ditutup-tutupin karena semuanya terekam oleh kamera. Bisa diterima logika? Oke, propaganda kita patahkan dengan logika. Nah, ya lucu aja gitu. Kadang-kadang kok masih ada sih yang model begini gitu kan. Padahal sebenarnya di Indonesia ya mantan-mantan presiden yang pernah menjabat itu banyak sekali yang menerima tamu-tamu negara di rumahnya. Nggak percaya nih, kita buka. Kita buy data aja lah gitu kan. Yang pertama itu adalah Bapak Presiden Soekarno ya. Pada awal kemerdekaan batas antara rumah pribadi dan pusat pemerintahan itu masih cair. Nah, kediamannya di Pegangsaan Timur itu kerap menjadi tempat diskusi politik dan rapat strategis dengan elit revolusi. Oke. Nah, kemudian saat negara belum stabil, rumah pemimpin sering berfungsi ganda.
Nah, catatan ini adalah konteks revolusi bukan praktik negara mapan. Clear ya? Berarti Pak Soekarno terima tamu di rumah. Kemudian ada yang kedua itu adalah Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ini di Ciganjur itu bukan sekedar rumah, tapi ruang dialog. Dan kita tahu Kang Deddy Mulyadi adalah pengagum Gus Dur gitu, karena banyak rapat dan pertemuan dengan menteri, tokoh agama hingga aktivis dilakukan di sana. Gaya kepemimpinan santai, egaliter dan penuh humor intelektual. KDM banget dong, oke? Terus kemudian yang ketiga adalah Megawati Soekarno Putri. Nah, rumah di Jalan Teuku Umar itu sering menjadi lokasi pertemuan elit. Digunakan untuk koordinasi politik, terutama dengan PDI Perjuangan dan tokoh strategis. Lebih sering rapat terbatas, bukan sidang kabinet resmi. Kemudian yang keempat adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, ini Cikeas itu dikenal luas sebagai Istana Kedua. Istana Kedua. Nah, rapat kabinet terbatas, koordinasi keamanan hingga pertemuan strategis sering digelar di sana. Paling konsisten dan sistematis menggunakan rumah pribadi sebagai pusat kerja tambahan. What's wrong gitu kan? Apa yang salah? Kenapa KDM mesti di framing seperti kerajaan, Pak? Jauh teuing ya, presiden ya. Masya Allah. Jadi kan tendensiusnya sangat kental banget gitu ya. Nah, menurut kami ini sudahlah gitu ya, sandiwara model begini, framing model begini, seolah-olah kita adalah yang paling terzolimi, itu jangan kemana-mana. Ini blunder, Pak. Ini blunder dan overclaim gitu loh. Ini saya juga heran yang melihat mereka ini. Clear lur ya. Berarti memang ada presiden yang melakukan seperti, walaupun sebenarnya ya alangkah lebih baiknya di tempat resmi. Cuman dalam hal ini kita bicaranya adalah Jawa Barat itu sedang efisiensi anggaran. Tolong mengerti Bapak, tolong mengerti. Aduh, ayo ngesebel dah. Oke, next video lur. Nah, ini masih dia lagi nih, ini khusus dia nih pokoknya ya. Dasar kami adalah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Di situ sangat jelas diterangkan bahwa gubernur dalam menentukan upah minimum sektoral kabupaten kota atas rekomendasi daripada bupati dan wali kota. Tetapi realitas di lapangan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi unsur pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan unsur Apindo, memaksa untuk melakukan pembahasan upah minimum sektoral kabupaten kota yang diusulkan oleh kabupaten kota. Padahal di dalam peraturan pemerintah itu tidak dibenarkan, karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi dapat melakukan pembahasan, revisi maupun usulan kepada gubernur. Itu tidak dibenarkan. Maka dari itu tuntutan kami yang pertama, revisi UMSK 12 kabupaten kota se-Jawa Barat dan tetapkan 7 kabupaten kota yang belum di SK-kan oleh Gubernur Jawa Barat. Tadi yang menerima adalah dari Wamen Sesnek dan Wamen Naker, dan beliau berdua menyatakan akan memanggil Gubernur Jawa Barat dan memanggil Gubernur DKI juga dalam rangka untuk membenahi, untuk meluruskan tentang peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Beliau menyampaikan bisa jadi Pak Gubernur ini nggak paham, yang justru mendapat masukan-masukan dari bawahannya yang melalui Dewan Pengupahan Provinsi unsur pemerintah, memberikan masukan-masukan sesat, memberikan masukan-masukan yang menyesatkan, sehingga Pak Gubernur yang nggak paham terus langsung mengeskakan. Aduh, ya jelema. Oke, kita buka data. Kumaha sih, aduh mau ribet pokoknya mah. Pokoknya aya data, kita buka ya. Nah, dari video tadi kita bisa melihat gitu, apakah benar gitu kan. Tadinya kan gini, yang diserang kan Kang Deddy. Wah, nggak boleh mencoret ya. Ternyata kan ini sekarang dijadikan sasaran adalah Dewan Pengupahan Provinsi. Aduh, iya jadi kasawai sih ngacapruk. Ya kan, nah sekarang gini kita tanya, apakah boleh gubernur merevisi angka UMSK yang sudah direkomendasikan oleh kabupaten kota? Jawabannya adalah iya, boleh. Boleh, dengan syarat tertentu. Nah, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan sekaligus merevisi angka UMSK yang telah direkomendasikan oleh kabupaten kota, tetapi tidak boleh sembarangan. Oke, nah kemudian posisi hukum UMSK. UMSK ini bukan keputusan final kabupaten kota. Rekomendasi bupati atau wali kota hanyalah bahan pertimbangan bagi gubernur yang berhak menetapkan secara sah tetap gubernur. Clear?
Oke, nah dasar kewenangannya untuk gubernur adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Kemudian ada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang pengupahan. Oke, nah UMSK ditetapkan oleh gubernur setelah menerima rekomendasi dari kabupaten kota, mempertimbangkan Dewan Pengupahan Provinsi. Oke, mungkin gini, kemarin kan yang diserang Kang Deddy Mulyadi gitu kan, bahkan sampai ketuanya sendiri atau presidennya sendiri. Nah itu kan bukan diserang sih ya, apa lebih tepatnya ya netizen ini menggeruduk lah gitu kan, dibuka semua lah segala macamnya gitu. Akhirnya wah kebongkar lah masalah iuran, masalah ini gitu kan, ya termasuk kami gitu. Bahkan kami juga jadi tahu gitu gara-gara kejadian ini, oh mereka itu ada bidang propaganda ternyata lur. Ini sangat luar biasa, makanya ketika melihat video-video mereka kedeng heula, ya propaganda lain gitu kan. Lagian tuh mungkin gini ya, karena gini loh. Nah, ini penting gitu. Jadi bidang informasi dan komunikasi atau infokom dan propaganda di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSP itu memiliki maksud dan tujuan untuk mengelola, menyalurkan dan mempengaruhi informasi demi kepentingan organisasi dan anggotanya, serta memperjuangkan isu-isu ketenaga kerjaan. Garis bawahin, mempengaruhi informasi demi kepentingan organisasi dan anggotanya. Make sense? Make sense gitu. Makanya ya jangan heran kalau ini pelintir sana, pelintir sini gitu kan. Akhirnya KDM jadi korban. Nah, mereka ini sedang membuat sebuah operasi, bukan operasi senyap, tapi lebih kepada operasi propaganda untuk memframing masyarakat, menimbulkan citra buruk terhadap Kang Deddy Mulyadi dengan segala macam cara gitu. Tapi ya tentu saja kami gitu ya sebagai KDM garis keras tidak akan tinggal diam selagi masih ada data-data di Google. Oke, kita buka gitu semuanya. Karena apa? Jangan sampai Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang sangat bager sekali, menjadi korban keegoisan model-model semacam ini lur. Fix ya? Kalau dulu nggak percaya, nanti kita tampilkan di belakang gitu ya. Kalau nggak percaya bahwasanya ada yang namanya bidang infokom dan propaganda. Ini lucu gitu, lucu, benar lucu banget. Oke, next video. Saya Suparno, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat FSPM itu pada saat pencalonan Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jawa Barat, saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Jadi bukan kami hanya pendukung, bukan hanya kami simpatisan atau saya sebagai simpatisan, tapi saya sebagai wakil ketua tim pemenangan. Kalau nggak percaya cek wakil ketua di tim pemenangan KPUD Jawa Barat. Itu nama saya tertulis. Janji-janji Deddy Mulyadi dulu mau membuat sejahtera buruh Jawa Barat. Propaganda, mau menerapkan UMSK sebagaimana mestinya, nggak ada satu pun yang terbukti. Saya sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy Mulyadi sangat kecewa. Hampir semua kabupaten kota yang berbasis buruh saya putar, saya sosialisasi, saya buat video-video untuk bagaimana mendukung, dan alhamdulillah hampir semuanya wilayah kabupaten kota yang berbasis buruh Deddy Mulyadi menang. Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu sama pimpinan-pimpinan buruh. Merasa tidak mau mendengarkan masukan daripada buruh. Ini kekecewaan saya sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy Mulyadi pada saat nyalon Gubernur Jawa Barat. Wakil ketua tim pemenangan. Nah, kami cek di KPUD Jawa Barat, kami nggak tahu ya, mungkin ini keterbatasan keilmuan kami gitu. Jadi kami susah sekali gitu menemukan di mana gitu datanya. Tapi kebetulan gitu kami menemukan berita yang melampirkan gitu ya tentang siapa sih tim pemenangannya gitu kan. Kita juga penasaran, kita nggak boleh sembarangan gitu kan, harus by data dong. Nah, di sini kalau kita lihat susunan lengkap tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy dan Bapak Haji Erwan, adalah Ketua Dewan Penasihat Komjen Purnawirawan Muhammad Iryawan,
Ketua Dewan Pakar itu TB AC Hasan Tazili. Kemudian Ketua Dewan Penasehat itu ada Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Lalu ada Dewan Penasihat Dul Sumbang. Kemudian Ketua Tim Pemenangan, tadi kan beliau mengatakan wakil ya. Ketua Tim Pemenangan yaitu Maizen TNI Purnawirawan Dwi Jati Utomo. Habis itu langsung sekretaris, kemudian bendahara, kemudian jubir tim pemenangan, terus ada jubir, ada 3 gitu kan. Nah, tapi nggak ada nama bapak ini gitu. Punten ya, ini apakah kami yang gaptek gitu kan? Karena kan beliau bilang, coba ayo kalau nggak percaya cek ke KPUD Jawa Barat. Cuman kami memang jujur aja gitu, ada keterbatasan kami untuk mengakses ke sana. Kami cari-cari Pilgub Jabar 2024, yang nggak ada data gitu. Ada salinan-salinan juga kami cek, ya nggak ada gitu loh. Apakah ini bentuk propaganda? Wallahu alam. Cuman ya ini adalah buktinya gitu ya Lur ya. Oke, next video. Nah, ini jujur aja ya, kami sendiri hampir gini, piraku Kang Deddy kayak gini. Kami mencari kok Kang Deddy bersikap seperti ini. Kalau memang mereka ini benar-benar adalah seperti yang dikatakan oleh masa tadi teh Poho. Poho aduh geus kolot Suparno. Nah, gitu. Jadi kami hampir terjebak juga. Ini penting ya gitu. Maksudnya pasti kalau dikonsumsi oleh orang awam gitu, pasti akan berpikir, wah bener pisan nih, apalagi ada yang ngompor-ngomporin gitu kan. Kadang pernah juga nih ya, kita dalam satu lingkungan tongkrongan gitu kan. Oh, KDMT kos gitu. Piraku gitu kan. Nah, kita hampir terjebak ataupun terbawa omongan oleh teman kita yang tidak suka dengan KDM. Begitu melihat video ini, kami yakin pasti akan gak suka gitu. Wah, berarti wadul KDMT, berarti ingkar janji KDMT gitu. Nah, faktanya Lur, ini cukup menarik gitu ya. Terjawab sudah setelah kami menonton video berikut ini. Nah, kita lihat Lur ya. Ini saya kedatangan teman-teman dari partai. Catat, kedatangan. Berarti Partai Buruh datang ke KDM. Kabulkan. Nih teman-teman mau apa nih datang ke saya ini? Kita mendukung cerdas KDM. penuh Kang Deddy untuk jadi gubernur. Mendukung penuh. Bersama buruh kita menangkan Bang Deddy Mulyadi gubernur. Pokoknya kaum buruh di Jawa Barat harus menjadi kaum yang istimewa. Istimewa Doa, transportasinya, Amin. Istimewa makan siangnya, di mana janji? Istimewa jaminan kesehatannya, jaminan kesejahteraannya, dan jaminan hari tuanya. Tapi saya ingatkan para buruh, kalau naik upah jangan nambah istri ya. Di mana letak janjinya? Bikin sakit kepala. Pokoknya selamat buat teman-teman buruh se-Indonesia dan Jawa Barat. Selamat buat Bang Iqbal. Besok hari Senin saya ketemu jam 11 siang. Oke. Hidup buruh Jawa Barat. Jawa Barat istimewa. Hidup buruh Jawa Barat istimewa. Hidup buruh Jawa Barat istimewa. Di sini terjawablah sebuah plot twist Lur gitu. Jadi kami pengen tahu gitu, memang dukungan Partai Buruh ini sebesar apa sih gitu terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena pada saat pencalonan gubernur ya di tahun 2024 kemarin, itu ada beberapa partai yang mengusung ataupun mendukung Kang Deddy Mulyadi. Nah, pertama itu adalah partai Kang Deddy sendiri, yaitu Partai Gerindra. Oke, Partai Gerindra. Nah, kemudian ada Partai Golkar, kemudian ada Partai Demokrat, kemudian ada Partai Amanat Nasional. Nah, ini adalah partai yang besar. Nah, kemudian ada juga pendukung partai non-parlemen pendukung. Nah, ini ada Partai Bulan Bintang, ada Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, ada Partai Garuda, ada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, ada Partai Rakyat Adil Makmur, dan ada Partai Umat, Partai Perindo, Partai Hanura, dan terakhir adalah Partai Buruh. Oke, pangletikna tapi paling loba mentana. Udah kayak lagu slang gitu kan. Sedikit kerja banyak mintanya. Punten. Nah, jadi Lur, inilah plot twistnya gitu. Terjawab sudah bahwasannya sebenarnya kalau paribasa gini, sebenarnya nggak kalian dukung pun aku udah menang gitu loh. Cek Kang Deddy meren gitu kan. Cuman kan nggak mungkin namanya ada tamu datang masa nggak dihargain, masa nggak dihormatin gitu kan. Dan kalau kita analisa video terakhir, mana letak janjinya? Cuman ini terlalu overclaim gitu kan. Coba kita lihat captionnya ya. Menolak lupa omongan ini sebelum jadi gubernur Jabar. Ternyata KDM Omdo. Nah, Omdonya tuh di mana? Nah, ini juga adalah salah satu bentuk propaganda. Jadi kita sebagai netizen, warganet yang mendukung Kang Deddy Mulyadi harus cerdas Lur. Segala sesuatu kita harus menganalisa baik-baik dan dalam-dalam. Jangan sampai kita terjebak berbalik arah dan kemudian merasa
oh ternyata KDM teh gitu. Enggak, KDM tuh orangnya tulus, bener, serius. Sing demi bener. Jadi sekarang tuh banyak sekali, bahkan karena gini ya, ini kan masuk 2026. Nah, ini udah mulai menghangat gitu. Kancah politik udah mulai menghangat. Jadi, lawan-lawan politik yang berpotensi untuk menjadi lawan politik KDM nanti di tahun politik itu sudah mulai menyusun strategi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah propaganda. Nah, cuman kalau menurut kami ini sih masih mudah terlacak gitu ya. Propaganda yang ngeri itu kadang-kadang nggak terlacak oleh radar gitu, nggak bisa terdeteksi gitu. Tapi kita ya alhamdulillah lah gitu, sekarang udah ada ChatGPT, udah ada Google, Gemini. Kita bisa cari tahu pemberitaan jauh lebih mendalam gitu kan. Berita-berita yang istilahnya bisa yang kita butuhnya apa gitu loh, oke? Nah, lalu kemudian yang seperti kamu sebutkan tadi, beliau ini kan berasal dari ya FSPMI. FSPMI ini itu adalah anggota dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Nah, mereka ini memiliki sebuah bidang gitu yang menurut kami cukup kok gini sih gitu kan. Nah, itu adalah bidang infokom dan propaganda. Oke. Nah, propaganda sendiri itu sebenarnya konotasinya sudah jelek gitu ya. Nah, dan tadi kita udah bacakan gitu ya, bahwasanya tujuannya tuh udah kurang bagus lah. Tujuan mereka itu untuk memframing, menggeser-geser gitu kan berita atau informasi apapun demi tujuan mereka. Makanya ketika tadi yang di video kedua kan beliau mengatakan KDM nggak kena, yang jadi sasaran Dewan Pengupahan. Ya gitu, harus ada korban karena propaganda itu sifatnya mereka ini ya gimana caranya tujuan mereka tercapai. Gitu. Jadi kalau mereka ingin UMK dan UMSK ini naik sesuai harapan mereka, nah tanpa mempertimbangkan yang dipertimbangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya mereka akan maksa terus. Nanti habis tahun baru kita aksi lagi, lanjut. Buruh aksinya bisa kapan aja. Kami punya iuran, punya kekuatan, jumlah massa. Sampai kapan? Sampai gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar 5,89 juta rupiah. Itu makanya kita sebagai warganet, sebagai netizen ya memang kita harus membela lur. Gitu. Kita merasa apa ya? Namanya baru kali ini kita memiliki pemimpin yang bager gitu kan. Masa kita antepin? Gitu. Oke. Nah, jadi jelaslah sudah gitu apa yang mereka lakukan ini ya semata-mata demi kepentingan golongan mereka. Dan kita semua sudah tahu apabila UMK dan UMSK ini naik, otomatis iuran buruh juga naik karena kan diambil persentase 1%. Ya, oke. Nah, ini adalah sebuah hal yang harus diketahui supaya dulur semua tidak gagal paham mengenai hal ini. Kenapa sampai ngotot-ngotot? Kenapa sampai mereka itu melakukan aksi demo sampai seperti nggak berkesudahan? Kalau belum diturutin hayu terus kayak nggak ada capeknya. Ternyata ada yang namanya bidang propaganda. Dan kami yakin setiap anggota yang masuk ke serikat ini itu akan didoktrin. Kamu minta upah diperjuangkan, tapi disuruh milih partai, kenapa kamu nggak mau? Kalau begitu siapa kamu? Kamu minta ketika di PHK besar-besaran karena pabrik ditutup, PHK dapat pesangon. Jika kita minta suaramu, kamu nggak mau. Sesungguhnya siapa kamu? Ya, walau alam, ya ini mah asumsi kami bahwasanya ya kalau mereka berani gitu kan memframing orang-orang tertentu demi tujuan mereka, apalagi anggotanya sendiri. Makanya nggak heran ya kalau kita lihat ya, pas demo di Gedung Sate terakhir kemarin itu kan sampai mobil ditabrakin ke gerbang. Terus anggotanya itu goyang-goyangin pagar. Terus kemudian ada juga anggotanya malam tuh sampai kelaparan. Ya ini salah satu bentuk hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip itu disengaja agar mereka emosionalnya tidak stabil dan akhirnya mereka mengikuti. Ya secara psikologi orang yang lapar itu mudah emosi. Dan orang yang sudah terdoktrin dia akan mengikuti apa yang disampaikan oleh orator di mobil komando. Punten, sekali lagi ini nggak ada tendensius apapun terhadap dulur-dulur kita yang berprofesi sebagai buruh. Dan kami juga tidak ada memiliki tujuan apapun terhadap dulur-dulur kita yang menjadi anggota serikat. Hanya saja kami membangun sebuah kesadaran, terutama kepada dulur-dulur kita gitu yang mendukung Kang Deddy Mulyadi. Jadi ketika menemukan berita-berita seperti ini di media sosial, jangan langsung percaya 100%. Ini adalah bagian dari propaganda dan kami sudah perlihatkan sendiri buktinya gitu lur ya, oke?
Ya mungkin begitu dulu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf, punten pisan kalau masih ada data, fakta, narasi maupun opini yang masih belum tepat dari kami. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga, silahkan berkomentar. Akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk selalu baik dan juga bijak. Karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.